Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan kembali kisah dari sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Buku yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno untuk bangkit melawan penjajahan di kala itu. Dan semangatnya untuk mengenal agama Islam. Memasuki bab kedua bagian ke-6. Yaitu gerakan yang pan-islamisme modern. Gerakan yang terutama berjalin dengan kepribadian Jamaluddin. Marilah kita sekarang membicarakan pusat kedua yang berasal dari pan-islamisme modern. Gerakan yang terutama berjalin dengan kepribadian Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada awal abad ke-19 di Asadabad, dekat Hamadan di Parsi. Ia berkebangsaan Afghanistan dan bukan Parsi, seperti dinyatakan oleh namanya. Sedang gelar Sayyid menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Nabi dan darahnya bercampur dengan darah Arab. Diberkati oleh kecerdasan luar biasa, dengan kepribadian yang mempesona dan semangat yang berkobar-kobar, ia menempuh jalan hidup yang membadai dan penuh gerak. Ia adalah pengembara besar, kenal sekali tidak saja dengan dunia Islam, tetapi juga dengan Eropa Barat. Dari pengembaranya itu dilengkapi oleh pembacaan yang luas. Ia memperoleh khazanah informasi yang kaya sekali, yang dengan efektif dipergunakannya dalam aktivitasnya yang beragam. Jamaluddin adalah propagandis yang berbakat. Ia banyak sekali menarik perhatian. Kemanapun ia pergi, kepribadiannya yang kuat selalu menggerakkan pergolakan pikiran. Berbeda dari Sanusi, Jamaluddin hanya sedikit mempersoalkan masalah agama. Ia menerjunkan diri ke dalam lapangan politik. Dialah orang Islam yang pertama yang menyadari sepenuhnya akan bahaya dominasi Barat. Maka ia mengabdikan dirinya untuk memperingatkan dunia Islam akan hal itu dan mengusahakan cara-cara yang teliti untuk pertahanan. Oleh kekuasaan kolonial Barat, dia tidak lama kemudian dicap sebagai seorang agitator yang berbahaya. Terutama orang Inggris sangat menakutinya dan mengejar-ngejarnya. Setelah beberapa lama dipenjarakan di India, Jamaluddin lalu pergi ke Mesir pada tahun 1880 Masehi. Ia ikut mempunyai peranan dalam gerakan anti-Eropa dan Arabi PAN-nya. Ketika Inggris menduduki Mesir tahun 1882, Jamaluddin serta-merta diusir. Ia melanjutkan pengembaraannya, akhirnya sampailah ia di Konstantinopel. Di sini ia mendapat pelindung yang baik dalam diri Abdul Hamid. Lalu ia membentangkan politik pan-islamismenya. Sudah tentu Abdul Hamid terpesona oleh Jamaluddin, yang serta-merta diangkatnya menjadi kepala biro propaganda pan-islamisme. Kemenangan politik pan-islamisme Sultan agaknya terutama disebabkan kemampuan dan semangat Jamaluddin. Jamaluddin meninggal dalam tahun 1896 dalam usia tua. Ia tetap aktif sampai akhir hayatnya. Ajaran Jamaluddin dapat disimpulkan sebagai berikut. Dunia Nasrani, sekalipun mereka berbeda-beda dalam keturunan dan kebangsaan, manakala menghadapi Timur khususnya Islam, mereka bersatu menghancurkan negara Islam. Perang salib masih tetap berkobar. Demikian juga semangat fanatik Papa Petrus
dalam hati Nasraninya masih tetap memandang Islam dengan dendam fanatik dan kutukan. Ini diperlihatkan dalam banyak hal, seperti dalam hubungan internasional yang tidak memperlakukan umat Islam sama dengan umat Nasrani. Negara-negara Nasrani membela serangan dan hinaan yang dilontarkan kepada negara-negara Islam dengan mengatakan bahwa mereka terbelakang dan berada dalam kondisi biadab. Tetapi negara-negara itu pula lah dengan 101 macam cara, kalau perlu dengan perang, merintangi tiap usaha yang dilakukan untuk perbaikan dan kebangkitan di negeri-negeri Islam. Kebencian terhadap Islam tidak hanya pada sebagian umat Nasrani, tetapi pada seluruh mereka, yang berakibat pada usaha mereka yang sembunyi-sembunyi dan terus-menerus untuk menghancurkan Islam. Tiap perasaan dan aspirasi Muslim diejek dan difitnah oleh Nasrani. Apa yang disebut oleh orang-orang Eropa di negerinya sebagai nasionalisme dan patriotisme, di Timur disebutnya fanatisme. Dan apa yang di Barat disebutkannya sebagai harga diri dan kehormatan dan kemuliaan bangsa, di Timur disebutnya khaufinisme. Apa yang di Barat dinilainya sebagai sentimen kebangsaan, di Timur dipandangnya sebagai penyakit benci kepada orang asing. Dari semuanya itu jelaslah bahwa seluruh dunia Islam harus bersatu dalam mempersekutuan pertahanan yang kukuh untuk mempertahankan diri dari keruntuhan. Dan untuk mencapai tujuan itu haruslah dimiliki teknik kemajuan Barat dan mempelajari rahasia kekuasaan Eropa. Itulah secara ringkas ajaran Jamaluddin yang dipropagandakannya dengan kepintarannya berbicara dan wibawa dalam keadaan takut berjalin dengan benci selama bilangan tahun yang ditimbulkan oleh serbuan Barat, keadaan mana cepat berkembang di seluruh dunia Islam. Mudahlah difahami betapa besar sesungguhnya pengaruh Jamaluddin itu dahulu. Sudah tentu Jamaluddin tidaklah sendirian dalam dakwahnya. Orang-orang Islam lainnya yang berpengaruh sejak awal pertengahan abad ke-19 melakukan agitasi yang juga sama garisnya. Seorang di antara perintis-perintis itu adalah Ali Pasha. Diberitakan bahwa ia mengatakan apa yang dihajatkan ialah bertambahnya dan bukan berkurangnya kefanatikan. Arminius Vamberi, seorang ahli ketimuran Hongaria yang terkemuka, menyatakan hal itu. Tak lama sesudah perang Krim, ia menghadiri suatu pertemuan militan pan-Islamisme, dihadiri oleh utusan-utusan dari bagian-bagian jauh dari dunia Islam di istana Ali Pasha. Demikianlah asas-asas yang dipakai oleh Sultan Abdul Hamid dalam mendirikan struktur besar pan-Islamisme. Abdul Hamid adalah salah seorang dari kepribadian yang aneh dalam zaman modern. Ia memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi pikirannya tidak beres oleh sesuatu yang tidak normal dalam otaknya, yang membawanya hampir gila. Proyek raksasa dicobanya menjalankan dengan cara-cara gelap dan berbelit-belit. Sekalipun ia memiliki kepintaran seperti Machiavelli, kadang-kadang ia tolol kekanak-kanakan. Sebagai seorang yang berwatak otokrat, ia ingin supaya keputusan yang sekecil-kecilnya bergantung pada kemauannya. Ia sering dituntun oleh penjilat-penjilat yang lihai, yang tahu bagaimana mempergunakan tahjul dan purbasangka. Abdul Hamid naik tahta dalam tahun 1876. Dalam keadaan yang sangat sulit, negara berada di ambang pintu perang Rusia yang celaka. Pemerintahan berada dalam tangan negarawan-negarawan yang berusaha mengubah Turki menjadi negara modern. Mereka memasukkan semua macam penemuan politik Barat, termasuk parlemen. Abdul Hamid segera merombak semuanya itu dengan mempergunakan kesempatan kekacauan yang timbul pada penutup perang Rusia. Ia membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadikannya dirinya despot yang sama mutlaknya seperti nenek moyangnya dahulu.
Setelah kekuasaan autokrasinya kukuh, Abdul Hamid mulai membentangkan politiknya sendiri yang luar biasa, yang sejak semula sudah cenderung kepada pan-Islamisme. Tidak seperti sultan-sultan yang terdahulu, Abdul Hamid bertekad untuk mempergunakan kedudukannya sebagai khalifah untuk tujuan-tujuan politik yang besar. Dengan menekankan kepemimpinannya dalam agama bagi umat Islam, lebih daripada kepemimpinannya dalam politik bagi negara Turki, ia berusaha mendapatkan sokongan aktif dari seluruh umat Islam. Dengan sokongan itu, ia menakut-nakuti kekuasaan-kekuasaan Eropa yang mungkin sedang merencanakan tindakan agresi terhadap kerajaan Utsmannya. Tidak lama kemudian Abdul Hamid mendirikan organisasi propaganda pan-Islamisme yang tersusun, terutama dijalankan dengan cara-cara rahasia dan berbelit-belit. Konstantinopel menjadi Makkah dari semua orang fanatik dan agitator anti barat seperti Jamaluddin. Dari Konstantinopel dikirim utusan-utusan yang tak terhitung jumlahnya sampai ke negeri Islam yang terjauh, membawa pesan khalifah berisi harapan dan supaya bersiap melepaskan diri dari pemerintahan kafir. Propaganda pan-Islamisme Abdul Hamid berjalan tanpa henti-hentinya selama 30 tahun. Adalah sukar untuk menilai dengan tepat apa sesungguhnya yang telah dicapai oleh usaha itu. Sebab yang pertama karena propaganda itu telah diberhentikan dan sampai batas tertentu dibalik oleh revolusi Turki muda tahun 1908 yang menjatuhkan Abdul Hamid dari singgasana. Selanjutnya, ia tidak pernah diuji dengan peperangan antara Turki dengan kekuasaan besar Eropa. Itulah sebabnya tidak dapat memastikan suatu penilaian yang teoristis. Memang Abdul Hamid berhasil memperoleh pengakuan pangeran-pangeran dan orang-orang terkemuka Islam atas kewibawaannya dalam kerohanian. Dan juga ia berhasil mendapatkan penghargaan khidmat dari masa Islam. Dari daerah-daerah terjauh, orang-orang datang untuk memberikan salamnya kepada Khalifah perkasa di Istanbul sebagai pelindung agama dan untuk meninjau kerajaannya sebagai benteng Islam. Tetapi adalah jauh sekali jaraknya antara gairah keagamaan dan perbuatan yang praktis. Tambahan lagi, Abdul Hamid tidak berhasil menarik pemimpin-pemimpin kuat pan-Islamisme seperti As-Sanusi yang mencurigai motif-motifnya dan menyaksikan perhitungannya. Sedang orang-orang Islam yang liberal tidak menyukainya karena pemerintahannya yang despotis, reaksioner, dan tidak efisien. Dari itu adalah disangsikan sekali apakah kalau Abdul Hamid memanggil dunia Islam untuk membantunya dengan tentara dalam suatu jihad, dia akan dibantu oleh mereka. Tetapi memang tidak disangsikan, Abdul Hamid telah memperluas perkembangan sentimen pan-Islamisme di seluruh dunia Islam. Dalam hal ini dia memang berhasil, sekalipun tidak terutama oleh kedudukannya sebagai khalifah. Tapi disebabkan ia menghidupkannya kembali pertumbuhan ketakutan dan kebencian terhadap terhadap Barat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa propaganda pan-Islamisme Abdul Hamid menghasilkan efek mendalam dan kuat yang harus diperhitungkan sungguh-sungguh. Demikianlah video bacaan audiobook berupa kisah tentang Jamaluddin Al-Afghani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik, baik yang sunnah maupun yang wajib. Dan kita semoga bisa mengoreksi setiap sejarah-sejarah yang ditulis, baik itu dari kalangan Islam maupun non-Muslim. Semoga kita bisa menjadikan referensi dari audiobook ini untuk selalu membaca dan terus membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.